Ketika Anda berkunjung ke Turki, ada kemungkinan Anda akan singgah di Bandara Udara Sabiha Gökçen. Nama ini merujuk pada pilot tempur wanita pertama di dunia, yang juga merupakan anak angkat dari Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Ini merupakan salah satu contoh upayanya untuk memajukan Republik Turki. Selama masa kekuasaannya, kesetaraan gender, militer yang kuat, serta efektivitas aparatur pemerintahan sangat diperjuangkan oleh Atatürk. Tentunya, pencapaian-pencapaian ini membuktikan bahwa Mustafa Kemal memang layak mendapat gelar sebagai Atatürk. Namun, Atatürk memiliki sisi gelap. Dari awal mengambil kekuasaan hingga wafatnya pada 1938, Atatürk turut melakukan berbagai manuver politik licik dan otoriter. Video ini akan membahas sisi negatif tersebut dan merupakan bagian terakhir dari trilogi sejarah Turki. Mustafa Kemal tidak dapat memerdekakan Turki sendirian. Dia memerlukan sekutu yang kuat untuk menghadapi Yunani, Inggris, serta rekan-rekannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa sekutu dari Mustafa Kemal datang dalam bentuk yang tidak diduga, yaitu mereka yang bertentangan secara ideologi dengan dirinya. Untuk itu, dia harus mendapat dukungan dari 3 pihak. Uni Soviet, kaum Muslim di India, dan sesama perwira militer. Ketika berhadapan dengan Uni Soviet, dia mempresentasikan dirinya sebagai sosialis yang dapat diandalkan untuk melawan imperialisme Barat. Dari diplomasi ini, dia mendapat bantuan finansial dan persenjataan. Bertolak belakang sebagai sosialis, dia mempresentasikan dirinya sebagai penyelamat Sultan dan Kekaisaran Ottoman bagi pemerintahan di Ankara dan kaum Muslim India. Dari sini, kaum Muslim di India bahkan menyumbangkan 100.000 keping emas di tahun 1922. Atatürk mengatakan bahwa demi menyelamatkan Turki, kesultanan dan kekhalifahan harus menjadi 2 institusi yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya perjanjian Sevres yang ditandatangani secara unilateral oleh Sultan Mehmed ke-6. Namun, tetap menyediakan kursi khalifah bagi si mantan sultan. Ketika dia mencapai kekuasaannya sebagai presiden di tahun 1923, ada banyak janji yang harus dipenuhi. Uni Soviet sangat mengharapkan bahwa Republik Turki akan menjadi negara pro-Soviet yang berlandaskan sosialisme. Di saat yang sama, kaum Muslim di seluruh dunia mendambakan khilafah untuk tetap dipertahankan, meskipun tanpa Kekaisaran Utsmaniyah. Dan lebih pentingnya lagi, rekan-rekan seperjuangan Mustafa Kemal akhirnya berharap akan pemerintahan yang demokratis dan egaliter. Namun, satu persatu dari janji ini diingkar oleh Mustafa Kemal. Pada tahun 1924, Mustafa Kemal merasa bahwa dukungan dari kaum Muslim dari India sudah tidak diperlukan, bahkan menjadi potensi akan intervensi asing bagi politik nasional Turki. Pada 3 Maret 1924, dia membubarkan kekhilafahan Ottoman. Protes dari India, Pakistan, Mesir, dan Afghanistan merebak karena merasa dikhianati. Pada tahun 1928 pun, pemimpin dari Partai Komunis Turki, Mustafa Sufi, beserta rekan-rekan, dibunuh secara keji, sementara pelakunya tidak diadili. Dan harapan rekan seperjuangannya akan perubahan yang demokratis pun hambar ketika Mustafa Kemal malah menunjukkan karakter.
Kecewa dengan otoritarianisme Ataturk, 4 orang, yaitu Kazim Kerebekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, dan Rauf Orbay membentuk partai oposisi di tahun 1924 bernama Progressive Republican Party. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, partai yang didirikan ini dapat mendapatkan popularitas yang sangat signifikan. Saking populernya partai oposisi ini di masyarakat, bahkan partai yang didirikan Mustafa Kemal Atatürk pun, yang bernama Republican People's Party, merasa terancam dan mencari segala cara untuk menekan pengaruh dari pendatang baru ini. Kesempatan datang pada tahun 1925. Di bagian timur Turki, sebuah pemberontakan dilakukan oleh suku Kurdi yang mendesak hak-hak beragama dan budaya bangsa Kurdi, serta pendirian kembali khilafah. Pemberontakan ini menjadi kesempatan bagi pemerintahan yang kemudian memberlakukan Restoration of Order Law. Di bawah peraturan ini, pemerintahan memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja demi menjaga stabilitas. Pemberontakan dari Sheikh Said pun diberangus. Sheikh Said beserta pengikutnya dihukum mati secara gantung. Sayangnya, hukum ini juga dijadikan dalih bagi pemerintahan untuk membubarkan partai oposisi, Progressive Republican Party, pada 3 Juni 1925 atau kurang setahun dari diresmikan. Kebebasan pers juga tidak luput dari represi pemerintahan. Berbagai koran yang kritis bagi pemerintahan seperti Vatan pun dibredel. Pemberontakan suku Kurdi juga digunakan oleh pemerintahan untuk mempercepat sekularisasi pemerintahan. Di tahun 1928, agama Islam yang selama berabad-abad menjadi agama resmi dihilangkan dari konstitusi. Dengan demikian, hukum serta pengadilan syariah digantikan dengan hukum sipil, pidana, dan komersial ala Swiss, Italia, dan Jerman. Sekolah-sekolah keagamaan turut dirombak dengan kurikulum sekuler. Seketika juga, Turki di bawah Mustafa Kemal terlihat serupa dengan bangsa Eropa lainnya, kecuali dalam hal demokrasi. Meskipun demikian, pemerintahan Mustafa Kemal juga mengejar kesetaraan gender dengan menghapuskan poligami, mendorong wanita untuk mendapat pendidikan karir, serta hak cerai dari suaminya. And insists that all Turkish women adopt Western clothes, gives them equal rights under the law after abolishing polygamy, and opens to women all the trades and all the professions. Pada tahun 1930, Mustafa Kemal mendorong dibentuknya partai oposisi selain pemerintahan. Dan permintaan ini diikuti oleh mantan Perdana Menteri Turki, Ali Fethi Okyar, yang membentuk Free Republican Party. The Free Republican Party bekerja dengan sangat giat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Lagi-lagi mereka mendapatkan temuan yang sama, bahwa masih banyak masyarakat Turki yang sebenarnya tidak puas dengan kebijakan pemerintahan, baik dari segi ekonomi, bahkan sosial. Partai FRP pun mulai menjalankan kritikannya secara lancang terhadap pemerintahan. Lagi-lagi, partai oposisi ini dinilai mengancam ideologi sekularisme negara dan dibubarkan pada Desember 1930 setelah hanya 4 bulan berdiri. Lebih parahnya lagi, terjadi sebuah insiden di kota Menemen pada tahun 1930. Seorang perwira muda bernama Mustafa Fehmi Kubilay tengah mencoba menenangkan sebuah protes dari kaum muslim konservatif yang menentang sekularisasi Turki. Kubilay yang tidak membawa senjata kemudian ditembak dan dipenggal di hadapan banyak demonstran. Peristiwa ini meneror seluruh negeri dan secara cepat dijadikan alat propaganda oleh pemerintahan bahwa Turki mungkin belum siap dengan demokrasi.
mantan petinggi dari Free Republican Party, serta figur oposisi pun kerap dicap sebagai pendukung insiden Menemen apabila berani mengkritik pemerintahan. Dan dengan demikian, tidak ada pihak yang berani melawan dominasi Mustafa Kemal. Pada tahun 1937, lagi-lagi terdapat pemberontakan di Provinsi Dersim. Kali ini, Ataturk merespon dengan cara yang lebih brutal. Di bawah perintah dan pengawasannya, warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak turut dibunuh, meskipun ketika mereka tidak melawan. Sebagian dari mereka dibunuh secara keji, seperti dibakar hidup-hidup hingga dihujani oleh bom dari Angkatan Udara, di mana Sabian Gokchen terlibat. Senjata kimia turut digunakan untuk menumpas. Mereka yang selamat segera ditangkap dan diasingkan. Pada akhir dari konflik ini, diperkirakan antara 11.000 dan 40.000 orang kehilangan nyawa. Setelah pembantaian di Dersim, masalah kesehatan yang dimiliki Mustafa Kemal Atatürk menjadi semakin parah. Hal ini disebabkan karena jam kerja yang padat hingga kebiasaan merokok dan meminum alkoholnya. Pada tahun 1938, Mustafa Kemal Atatürk mengembuskan nafas terakhirnya. On November 10, 1938, Ataturk dies at the age of 58. Meski terkenal akan sikap otoriternya, dia masih dikenang sebagai pahlawan yang memerdekakan Turki dari penjajahan. 13 years of his life he spent in active warfare fighting for Turkey. For 15 years until his death, he was our first president and absolute ruler. Dan kematiannya Ataturk membuat seluruh bangsa Turki berkabung. Inilah akhir kisah bagi Mustafa Kemal Atatürk. Namun, tidak bagi Turki.